kenapa kalau romantisme dewasa tuh justru giliran relationship dewasa itu dibilangnya cerai, diselingkuhin, KDRT gitu loh, pelakor gitu. Waduh. You know, I mean, Ya. jadi kayak maksudnya kan ada loh yang masih sweet juga. Pertemanan gua sama dia tuh bukan pertemanan, tau gak lo? Temen yang sebenarnya niatnya jauh tapi nggak bisa, jadi ya udah temen aja. Nggak gitu, emang temen, ngerti gak lo? Kakak adik kan ada kan kalau kita lihat hubungan cewek cakep gitu terus cowok biasa, sebenarnya cowoknya ngincer. Oh, karena suka kartu. Oh, suka. Kartun. Jadi makanya, nah itu dia suka kartun. Makanya kadang-kadang ekspresinya gede. Ngerti kan Oh, kayak exaggeration gitu ya. kayak, oh my god, yang kayak gitu-gitu. Makanya ketemu sama Yandi terus kayak. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 93, It's Nothing But Movies. So, di episode kali ini gue kedatangan 3 kakak-kakak idola dari film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Rina Jumir, Ringo Agus Rahman, dan juga Mas Yandi Lawrence. Halo. Apa kabar kalian semua? Baik. Kita nunggu diundang episode ke-100 ya. Ah, itu dia. 100 kita diundang lagi. Oh iya. Sequel yang keduanya. Kalau nggak tayangin dulu yang lain lah. Jangan dong lewat. Oh iya benar juga. Filmnya lewat. Lewat nanti. benar. Dari bajunya sebenarnya ini bisa dibilang ini adalah sepanjang podcast 95 episode ini baju yang paling simple. Di Adams. Ini bukan baju ini. kita. Oh, yang gue pakai. Sorry. Ini kan dia rada rame ya. Oh iya. Sorry. Ini biasanya kan yang datang ke sini kan horor dengan font merah terus belakangnya gitu kan. Emang iya? Iya, biasanya datang ke sini begitu. Tapi sekarang Bener. JCSDFF. Loh ini password wifi. Iya benar juga. Tapi ya ada momen di mana waktu gue ingat berapa tahun lalu gitu, itu ada musim kaos film gitu ya. Yang rame banget yang di print tuh nggak? Iya. Ya judul apa Muka-muka. sampai bahannya juga bahan yang licin yang gue nggak Panas. pernah pakai juga buat tidur tuh. Iya. Yang panas terus kayak anjir ini nggak enak banget, yang penting promo. Iya, gitu. Tolong ini bagi para produser kalau mau promo Produksi ini, bajunya ya. Bener. Ini sih gue nggak apa-apa pakai pergi ini Iya, enak. ini enak. Ini sebenarnya JCSDFF tuh kayak misterius gitu loh, kayak seakan-akan ini kayak brand baju, tapi sebenarnya ini film gitu. Lebih kesulitan karena kepanjangan aja sih. Iya, makanya. Dan- JCSDFF. Kenapa kan itu? Ya abis ini kita ngeluarin ini merchandise. Oke, saya membeli pertama. Keuntungan kami adalah dari merchandise. Oke, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Judulnya aja udah catchy banget, unik gitu. Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang ada di sebuah film gitu. Iya. Mas Yandi boleh nggak ceritain sih sebenarnya awal idenya tuh comes up dari mana sih? Milih judul ini. Awal judulnya lu ceritain dulu. Iya, sebelum awal akhirnya jadi judulnya. Iya. Sebenarnya bukan ini tadinya, Lebih lebih panjang panjang lagi. Apa Adalah judulnya? Serius? Ya judul awalnya di draft 1, draft 2 Jatuh Cinta Seperti yang di film-film atau web series. Sebentar, saya mencerna dulu. Itu belum kita tambahin FTV sama sinetron lagi Ini juga. nggak muat mas masalahnya Yes. kalau Saya Iya. rencana mau masukin sinopsis ke judul tapi nggak boleh. Nggak Jadi boleh. panjang banget. Nggak boleh. Tapi tetap disingkat lagi habis itu. betul. Iya. Judulnya awal sepanjang itu. Idenya lahir dari proses menulis dan merasa kayaknya kita melabeli jatuh cinta itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lewat media buku, sastra, tapi juga termasuk film. Oh, jatuh cinta tuh kayak seperti itu ya. Nah, jadi kemudian mau buat film dan mau membahas apakah benar jatuh cinta itu seperti di film-film. Itu aja sebenarnya simpel juga ya idenya Iya, mas ya. iya. Terus dengan judul Jatuh Cinta. Setelah dibahas Seperti ternyata kurang kreatif ya. Enggak, maksudnya jatuh cinta seperti di film-film kan kalau baca judulnya aja kita membayangkan orang yang jatuh cinta seperti di film-film yang udah Yes. pernah gue tonton misalkan gitu Nah, ya. Iya kan? Kalau iya, misalkan iya. kita orang awam ya kan, terus Iya. comes up kayak banyak film-film romance gitu yang Iya. muncul di kepala gitu. Apakah ini awal idenya dari situ? Film-film favoritnya Mas Yandi? Awalnya sebenarnya mau bercerita tentang ibu saya malah. Oh, Gitu. Makanya filmnya hitam putih, makanya tokoh sentralnya Hana itu dia adalah perempuan yang baru menjanda, suaminya baru meninggal dan mau melanjutkan hidupnya. Tapi sembari menulis, waktu itu kena pandemi, dapat perenungan, ada pertanyaan ke diri sendiri tentang proses menulis ini, menemukan jawaban sehingga filmnya berubah banyak sekali menjadi film yang mempertanyakan apa itu jatuh cinta dan bagaimana mengungkapinnya sih. Gitu. Awal mulai dari ibu. Awalnya dari ibu. Ya tentu dari awal memang nggak mau belak-belakan cerita tentang hubungan anak dan ibu, tapi idenya saya terjemahkan melalui hubungan romance gitu. Oke. Karena di film-film kan selalu hubungannya kalau lo sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang melamar
tunangannya itu istrinya kan dengan berlutut itu kan taunya dari film kan. Iya benar. Kebiasaan di film. Gue kayaknya ngelamar nggak gitu-gitu amat. Dan ekspektasi orang tuh jadi besar gitu loh. Kayaknya ya laki-laki merasa effort nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya nembak atau menyatakan cintanya juga harus kayak spesial banget. Padahal kan it could be as simple as ngobrol gitu. Apakah selama ini kalau kita misalnya ada yang punya relationship terus berantem, teriak-teriakan, marah-marah gitu, apa yang banting apa gitu. Apakah memang berantem seperti itu atau kita inspire dari film yang selama ini kita tonton ya? Itu dia, bener. Bener. Jadi kebawa gitu. Iya. Pas pertama kali ngelihat trailernya juga, ini kayak gue ngerasa di kala gempuran film-film romance di Indonesia gitu, ini muncul dengan fresh banget gitu, kayak gue ngelihat film romance yang mature. Jadi antara orang dewasa gitu ya, bukan anak-anak muda yang berarti nggak salah ya, berarti nggak salah. Emang salah. arahnya ke situ ya? Bener, itu seperti itu visi dari Mas Yandi Lawrence? Betul ya. Jadi mature, terus gue ngeliat juga Ringo sama Nirina udah berapa project bareng-bareng dah. Iya, ini ada kayaknya beberapa. dynamic duo ya. Ketemu lagi di Jatuh Cinta seperti di film-film. Gimana perasaannya ketemu lagi? Enggak, kayak kita juga kan sebenarnya pengen ya kalau misalnya ngomongin tentang gini. Banyak banget orang yang misalnya ngomongin tentang jatuh cinta tuh versi anak zaman now. Betul. Atau anak yang sekarang sedang merasakan jatuh cinta tuh harus yang begitu. Giliran ngomongin tentang anak-anak muda ngomongin jatuh cinta seperti itu. Sementara kan ada juga loh yang romantisme orang dewasa yang menurut kita juga kayak kenapa kalau romantisme dewasa tuh justru giliran relationship dewasa itu dibilangnya cerai, diselingkuhin, KDRT gitu loh, pelakor gitu. Waduh. You know, I mean, Ya. jadi kayak maksudnya kan ada loh yang masih sweet juga di umur yang Iya, karena kan film-film yang tren yang lagi dewasa tuh selalu temanya ada perselingkuhan gitu-gitu. Ya mungkin memang itu juga menarik. Itu gitu. terjadi juga. Terjadi juga. Tapi maksudnya di sini juga pengen ngomongin sesuatu yang lain kok gitu ya. ada juga sisi manisnya juga. Kalau gua sama Nirina akhirnya berpasangan lagi, ya gue sih seneng-seneng aja ya. Karena dulu tuh pertama gue ketemu di Get Married kan yang pertama tuh sama dia. Dari situ terbentuklah yang tidak hanya teman kerja doang gitu loh. Di luar itu juga gue jadinya kita berteman, udah menganggap Nirina lama menjadi kayak kakak gue sendiri. Dalam hal pencarian jodoh aja gue minta saran sama dia. Serius. Malah gue sebelum gue menentukan apa gue mau nikah sama istri gue yang sekarang aja, justru dia duluan yang mendorong gue untuk nikah. Gue aja belum kepikiran dulu, udah sama yang ini aja. Nah, dari kedekatan seperti itu, terus gue berperan kembali, ketemu lagi di Keluarga Cemara setelah lama. Ternyata Nirina tetap menjadi teman kerja yang sangat nyaman buat gue. Abis itu dipertemukan lagi, ada beberapa proyek kalau sama Yandi, ada di video klip lagi gue ketemu sampai ada akhirnya film pendek. Ya ada film pendek sampai akhirnya ketemu lagi di sini nih. Nah, ketemu lagi di sini, yang seru adalah di mana kita tuh punya kalau kita mau mulai film baru kan biasanya kita nol lagi ya. Betul. Nggak ada yang gue bawa dari sebelumnya kemampuan apa ya, semuanya harus ngeraba dari nol lagi barengan sama dia. Ini gue harus jadi pasangan. Kayak gimana sih kalau tadinya Yandi tuh jauh sebelum itu udah ngasih tahu gue bakal ada adegan ciuman. Sama siapa? Sama Nirina. Ya, lu bayangin aja ciuman sama kakak lu sendiri gimana sih gitu. Pernah nggak sih lu ngebayangin gitu? Ngerti nggak? Dan pertanyaan Ringo cuma yang muah atau yang wah. Ada dua tuh ya, ada dua TV kayak tuh. Ada muah doang atau yang gue kayak anjir nih. Ya, gue nggak menolak atau apa. Ya gue nanya dulu, karena gue harus persiapan, ngerti nggak? Bukan pertama kali adegan berciuman, gue pernah sebelumnya. Tapi ini Nirina gitu loh. Pertemanan gue sama dia tuh bukan pertemanan, tau nggak lo? Temen yang sebenarnya niatnya jauh tapi nggak bisa, jadi ya udah temen aja. Nggak gitu, emang temen, ngerti nggak lo? Kakak adik kan ada kan kalau kita lihat hubungan cewek cakep gitu terus cowok biasa, sebenarnya cowoknya ngincer. Tapi kalau ini enggak ya? Enggak, emang iya udah terlanjur. Dia juga waktu dulu nikah sama suaminya sekarang tuh dibawa ke teman-temannya dulu. Minta mereka juga. Gimana? Orang seru, apa asik. Gimana tentang dia? Nih gue bawa ya ketemuin ya. Desta tuh dulu hati gitu, musisi banyak bajingan gitu-gitu. Iya, cuman ketemu yang sekarang kita semua setuju dia nikah. Begitupun juga gue. Nah, hubungan yang seperti itu sampai akhirnya ketemu secara chemistry, gue yakin nggak ada masalah gitu. Tapi untuk mencari karakternya apa yang kita mau, sama seperti waktu Keluarga Cemara, waktu kan Yandi juga kan. Pencariannya tuh iya puyeng. Iya, banget. Pencariannya puyeng. Sebagai abah sama ini. Iya, kayak kalau itu udah jadi pasangan. Ini prosesnya. Jadi kalau misalnya lihat-lihatan gini aja kayak
Ya ada yang seru dan ada yang lucu. Jadi Iya, thank you buat Yandi yang udah mempersatukan lagi. Iya. Dan buat gue, Nirina akan selalu jadi pasangan gue lah. Tapi kalian tuh ngebayangin gak sih pertama kali baca skripnya? Apakah ini membayangkan kalau nanti jadinya akan hitam putih, terus treatment dari Mas Yandi akan seperti ini trailernya? Skrip Ini kita udah terlibat dari skripnya belum jadi. belum jadi. Oh, I see. Cuman dari sinopsis. Ya. Oh, berarti dari awal udah pengen yang main Ringo dan Nirina Nirina dulu. Nirina Oke. dulu. Yang udah pengen Nirina. Dan ini kenapa gue bilang film ini buat gue artinya nggak main-main, bukan hanya sekedar kayak film yang lain. Lo boleh tanya kalau film yang lain gue kadang-kadang terima skenario udah jadi. Kadang-kadang kan kita sebagai pemain tuh ada keluhan ya. Iya, Kok gini sih, apa segala macam. Nah kalau ini tuh dilibatkan, Yandi tuh udah nanya, kalau misalnya karakter lo seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan, apa harus gimana. Kira-kira gimana pendapat lo gitu. Lalu jadi ini film, bahkan dananya aja belum ada waktu itu. Oh, masih funding ya? Belum Belum tahu tahu siapa yang bagaimana buat. cara bisa eksekusi ini. Baru nulis doang, apakah ini bakal terjadi atau enggak, buat kita tuh masih nggak tahu ya. Iya. Enggak. Yang penting ngumpul aja dulu. Memang ngumpul aja dulu, bikin cerita, terus kepotong pandemi belum bisa kemana-mana, sampai akhirnya mendengarkan kabar kalau ini udah ada yang mau produksi. Wah itu aja kayak nggak percaya. Sampai akhirnya kita ketemu untuk reading, dan workshop reading, hari pertama aja ini beneran ya, kayak nggak nyangka. Haru gitu Kayak, suasananya. ini beneran ya, dari apa yang kita kerjain awal-awal, sampai akhirnya di hari pertama syuting, gue ingat, gue nggak bisa tidur. Lu bisa tidur nggak sih? Lu juga? Ya cukup Ya, deg-degan. deg-degan buat besok. Aku Nirina nggak juga bisa begitu. tidur. Nervous banget ya Parah. untuk besok. Salah mulu lagi. Karena lagi syuting. karena kayak ini proses film yang nggak biasa, dan menurut gue seperti dikembalikan ke seperti lu tuh cinta film karena sesuatu yang seperti ini gitu. Iya. Bahkan dari awal skenario yang belum jadi itu udah tahu sinopsisnya seperti apa. Iya. Dan yang berarti meleleh. Mana Meleleh. baru makan padang nih sehari. Sama tim sini kasih padang. makan pagi sore tadi. Ya? Mengkilat Iya. masalahnya. Efek pagi sore langsung beringatnya. Pagi sore kebetulan ini funding sini nggak? Enggak, bukan. Ya, by the Pagi way, sore. beda-beda sih sebenarnya ya, setiap minggunya beda-beda. Iya. Oh, berarti dari awal Mas Yandi emang udah menganggap mereka udah lebih dari sekedar teman aktor lah ya, bisa curhat tentang proyeknya seperti apa, segala macem. Kalau dihitung Sahabat mungkin lebih banyak curhat pribadi. Nah, itu maksudnya. Jadi Ya gue juga menganggap Yandi kayak gitu sih. Oh, iya. Maksudnya kita semua jadi punya ya Keterikatan satu dengan lainnya. bukan hanya partner kerja Iya. gitu, dan kalau dimulai dari mana? Gua nggak ngerti. Biasanya kalau temen yang lain ketemu di perfilman ya gitu-gitu aja. Ya, hai. Tapi kalau kita kenapa bisa berlangsung lama, gue juga kurang paham. Saya kalau bingung bagaimana harus bereaksi sama anak saya masih toddler, nanya Sabai. Iya. bininya dong. Ininya ya, nanyanya ke istri gue. Iya. Pasangan kita tuh udah saling ngerti gitu. Bener-bener yang aku hari ini mau ketemu sama Yandi sama Ringo ya. Terus dia udah gak nanya lagi sampai jam berapa. Udah tahu. Oh, oke, udah Udah tahu. kayak, Langsung Oke. boy. Ya, lama lah. Udah di titik percaya berarti ya. Udah udah banget. bodo amat lah gitu ya. Kalau Kak Nirina pertama kali first impression deh mendapatkan project ini, terus tahu main sama Ringo Agus Rahman gitu. POV-nya seperti apa kalau dari Kak Nirina? Paling nyaman, kenapa aku bilang paling nyaman juga sama Ringo itu adalah karena kita tuh setiap kali memulai sebuah project tuh kita tidak ada yang istilahnya kayak saya pernah apa, saya siapa, saya gimana gitu loh. Oke. Tapi lebih kepada ini kan proyek kita sama-sama ya, terus ini kita mau bawa kemana ya gitu, ini kayak apa ya. Jadi enak, komunikasi itu kan enak ya kalau dua arah, atau bahkan mungkin sama direkturnya sendiri gitu loh. Iya. Kami tuh kangen banget di posisi sebagai pemain yang disentuh oleh direkturnya langsung dan diarahkan gitu. Enggak, udah, barusan udah sentuh. Iya, benar, oke. Udah nggak Gitu. kangen lagi sih. Udah. Cukup. Udah lebih gerak. gitu. Tadinya kangen, cuma pas disentuh barusan kok nggak kangen ya. Sentuhnya kurang dalam. Terlalu dalam ya. Sorry. Ya gitu, Oke. jadi kayak jadi ini tuh apa ya, hubungan ini tuh nyaman banget, enak banget gitu. Jadi kayak atau deh, terserah deh kalau orang mau bilang apa, gue sih mau ngegeng deh gue. Geng lagi. Enggak, tapi emang yang terjadi Itu pertanyaan gue juga sangat amat gue penasaran ya. Kadang di film tuh gue, ini kan udah bukan jadi rahasia umum lagi ya. Kalau film ini biasanya yang main ini. Iya. Film B dia main ini. Emang udah kelihatan sebenarnya. gue nggak pernah maksa buat Yan. Gue harus main, gue nggak pernah maksa Nggak, gitu. kalau gue maksa terus. Gue tuh pernah ngomong Nyaman sama Yandi, soalnya ya. Yan, lo kasih kesempatan gue tuh sama aja kayak yang lain gitu. Selama karakternya gue masuk, lo mau casting gue juga nggak apa-apa. Gue selalu bilang gitu sama Yandi.
Bahkan kalau misalnya gue itu Yandi syuting apa aja yang main bukan gue dateng. Dia datang dan motoin. Gue motretin gitu. Terus nanti Sampai fotonya aja Jadi menjadi poster. film Poster atau series Terus gue dia. nanti, Yandi nextnya ada project lagi. Itu gue nggak terlibat. Ini aja gue udah ngomong, ntar bikin visa kerjanya gue ikut ya. Gue datang juga. Udah begitu kayak apa ya? Iya kayak jadinya kayak kuliah tau gak lu? Iya. Temen lu bikin apa, lu pengen Datang. Supportive. atau support aja. Ini bukan masalah kerja. Kalau misalnya kenapa yang ke yang lain gak gitu, gue aduh kalau ke yang lain nanti gue disangka minta-minta kerjaan enggak gitu. Kalau di sini beda. Kalau di sini tuh kayak Ya gue paham. iya gitu deh. Iya, gue paham. Beda lah rasanya Beda, ya kalau beda. ketemu. Tapi Mas Yandi, film ini sebenarnya karena ini kan monokrom ya, maksudnya hitam putih ya. Awal konsep untuk menentukan hitam putih ini karena apa Mas Yandi? Apa karena memang ceritanya tentang sebuah kehilangan warna atau segala macam? Sejujur-jujurnya waktu berpikir mau bikin film kedua, saya takut karena film kedua itu mau berusaha cemara, saya merasa jujur gitu. Film kedua saya takut saya bisa jujur lagi nggak ya? Oke. Bercerita sesuatu, takut nanti bisa bagus nggak ya? Hal pertama yang muncul adalah oke, paling nggak saya harus bekerja sama dengan seseorang yang bisa saya bersandar deh gitu. Seberantakan itu aja pikiranku kayak oke, paling nggak actingnya harus bagus film kedua Nirina gitu. Jadi hal yang pertama adalah Nak dulu deh gitu, karena saya impresif sekali kerja sama Nak di Keluarga Cemara. Ya. Nah, terus hal kedua yang muncul adalah hitam putih deh gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya percaya kita kan bisa unknown that we are known. Kita bisa tidak tahu apa yang kita tahu sebenarnya. Oke. Bahwa terdorong untuk pilih Nirina, bisa terdorong hitam putih. Kayaknya ada alasan di dalam diri saya, tapi saya belum nemu. Dan waktu berjalan, mulai ke structure ceritanya. Oke, apa yang paling dekat mau cerita tentang perasaannya nyokap gitu sebagai seorang janda yang harus lanjutin hidupnya dan mulai tersusun dan mulai nemu jawabannya kenapa hitam putih karena deket kalau bicara tentang mama deket banget sama kehilangan grief. Mama dulu kehilangan suami, 2 tahun kemudian kehilangan anak perempuannya, Cece saya, kakak perempuan saya. Jadi berdukanya lumayan hebat gitu. Dan itu cukup membekas dalam diri saya dan akhirnya mau bercerita di sekitar sana. Itulah kenapa lahirnya hitam putih. Iya, jadi emang sepersonal itu ya yang dibawa sama Mas Yandi untuk ke film gitu ya. Perjalanan panjang sekali. 2008 pertama kali bikin film pendek seumur hidup itu personal statement juga. Saya ke Jakarta dan nggak nyaman karena dibully terus Cina gitu. Jadi bikin 2008 tuh ya udah tentang itu aja deh. Waktu berlalu, waktu mau lulus bikin Wanan itu bingung mau TA tentang apa. Pulang lagi Imlek, ya udah kejadian kisah nyata. Kakek nenek almarhum mendiang kakek nenek saya itu bercandaan gitu di meja makan. Apo lagi takut nih gitu tiap malam. Kenapa Apo gitu? Ya kadang berpikir kalau besok bangun pagi salah satu dari kita nggak bisa bangun lagi buat selamanya. Oh, nggak enak tuh suasana. Ini Apo membicarakan kematian di tengah suasana Imlek. Ya udah akong saya, kakek saya yang nimpalin. Udahlah kita kalau ada yang pergi kita perginya sama-sama. Oh cie. Oh bagus nih jadi ide membicarakan ketakutan terus jalan. Nah sejak hari itu saya merasa saya punya kepercayaan diri kalau bikin film bukan karena plotnya, wah ini twisted atau wah ini beda dari yang sebelumnya. Enggak. Kalau saya bisa jujur sama apa yang saya rasakan, saya ceritakan kembali. Jadi patokannya tuh selalu bukan apa yang lebih besar, tapi apa yang lebih dalam, apa yang lebih jujur. Iya, oke. Pertaruhanku sebagai sutradara selalu, apakah saya bikin film untuk kelihatan keren, atau memang mau jujur aja? Apakah saya mau menjadi director, atau saya mau terlihat seperti director? Ya, terlihat dari karyanya juga sih, Mas. Iya, Dari jadi hasilnya. Keren ya, dia tuh jawab-jawabnya iya, keren jadi banget ya. ketakutan-ketakutannya begitu. Itu kenapa cerita-cerita seperti ini, ya saya libatkan Ringo, Nirina dari awal tuh, ya udah apa yang jujur kita mau ceritakan, kita mau cari sama-sama. Tak terlihat sebagai pemain film. Nah, gue juga gitu sih. Gue juga pengen Saya pengen jujur, terlihat pengen jadi sebagai- pemain film atau pengen terlihat seperti pemain film. Gue pakai itu. Dia kapan nggak ada promo lagi? Kan gue pakai jawaban Abis ini pas lagi nggak ada dia. Abis ini, next time gue nggak ikut. Oh, ntar gue pakai jawaban itu. Kok lu nggak ikut sih? Gue baru tahu. Nggak, kita bawa aja dia. Tapi Mas Yandi Lawrence, kalian sebagai aktor di lokasi sama di real life gitu, ketika kalian curhat gitu sebagai teman, itu perbedaan terlihat nggak sih dari Wah. personalnya? Gue sih kayak ditampar keras ketika gue pertama kali ketemu Yandi ya. Jadi kan gue ketemu Yandi tuh gue udah ke film ke sekian berapa gitu ya. Sama gue agak udah nggak percaya nih industrinya bisa sama kayak ini sih perasaan ketika kayak lu kuliah, lu bikin film pendek, bikin film barengan temen yang lu nggak peduli sama apanya tapi nikmati prosesnya gitu. Betul. Nah, pas di Keluarga Cemara gue diperkenalkan sama Yandi, gue juga nggak nyangka kok gitu bahwa tadinya juga bukan yang temen, nggak langsung temen,
Tapi ngobrol gue banyak, kita bertukar pikiran banyak, ternyata gue langsung, loh kok ada ya sutradara seperti ini ya, naif sekali gitu. Naif sekali seperti ini, terus gue kayak selesai film waktu itu ya udah ya gitu. Pas lihat hasilnya gue anjir gitu, pas lihat hasilnya, dari hasil ngobrolan kok gue banyak dapet input dan luar biasa ya ada sosok seperti yang di Lawrence ya. Dan gue tidak menemukan yang seperti ini di mana-mana. Oke lah beda-beda segala macam. Tapi ada sesuatu yang gue kagumin dari Yandi tuh, dia beneran nggak main-main untuk karyanya dia. Semuanya bisa dipertanyakan, semua itu ada ukurannya dan jujurnya orang ini luar biasa. Gue sering banget lihat banyak pihak gitu ya, yang hanya mentingin bisnisnya doang atau untungnya doang. Terus di industri ini namanya juga industri. Kepentingannya beda-beda, ada yang cuma pengen untung doang, ada yang pengen apa. Nah, sedangkan Yandi ini kaget gue gitu. Ketika dia nawarin bukan proyek yang gede misalnya, dia bisa sama gue, lu mau bantuin gue nggak? Ayo gitu ya, tanpa gue nggak tahu gue bakal dibayar atau enggak gitu ya. Tiba-tiba dia tunjukin jebret, semua budget dia tunjukin gitu. Lu ngapain lu nunjukin semua budgetnya? Gue bilang, ya biar lu tahu. Ya nggak usah kali gue. Iya nggak usah ya gitu kayak. Jadi gue kayak kikuk sendiri. Kenapa? Karena dia sudah sepercaya itu dan akhirnya pilihan gue juga ya gue percaya sama dia. Eksekusinya juga sesuai ya. Dan bahkan di film ini tuh karena gue dilibatkan hampir semua karya Yandi, bahkan ada seriesnya dia yang Hilang Dalam Cinta, gue terlibatnya nggak terlalu banyak juga kok gitu. Dari 2 bulan dia syuting, gue paling cuma ada berapa hari. Tapi gue juga merasa memiliki proyeknya karena Yandi membiarkan semua orang yang terlibat merasa memiliki gitu, bukan cuma kerja. Dan di situ tuh gue kayak perasaan ini yang gue nggak jarang ada di industrinya gitu. Dan gue happy sekali terlibat di karya-karya Yandi jadinya. Wow, itu galak nggak sih? Galak, otoriter. Mau lihat galak? Apa terlihat galak? Apa gimana? Nggak ada. Yang galak gitu nggak sih? Kadang-kadang tuh gue pengen, kalau gue ngeliat tadi kadang-kadang gue pengen dia tuh galak di sesuatu yang perlu ya gitu. Bukan harus galak selalu, enggak juga. Cuman maksudnya, nah di situ tuh bisa galak tuh sebenarnya. Tapi kenapa lu memilih baik selalu? Gitu loh. Oh malah justru terbalik gitu. Ya. Tidak galak sama sekali. Kadang ada orang lain lah yang kita juga mungkin kayak kita bisa tuh lu galakin tuh yang itu tuh. Tapi lu enggak, ya udah. Gitu. Oh iya benar itu benar. Dia enggak. Dia justru he's very sensitive gitu. Jadi karena untuk ke dia, maksudnya buat dirinya sendiri aja sensitif itu. Jadi dia sangat menghargai orang lain. Jadi bahkan kayak gini deh. Kita tuh udah berada di industri ini kan lumayan ya gitu. Jadi udahlah berkali-kali ketemu dengan berbagai macam director gitu loh. Ya. Jadi ada misalnya, nah tapi sentuhannya dia itu, kembali lagi sentuhannya dia itu berbeda karena yang kita kangenin dari seorang director kan kalau misalnya kita diarahkan tuh kan director, he is supposed to be the one who direct gitu kan, bukan asisten atau bukan asisten director atau gitu, tapi dia tetap jujur dengan dan tidak ada memposisikan diri gue director jadi tolong kasih tahu si pemain gue maunya begini gitu loh. Otoriter. Yang paling simple aja yang gue kaget. Yandi tuh kalau ngasih tahu acting gue, misalnya gue udah di frame, Yandi tuh selalu muncul entah dari mana kursinya dia, langsung masuk ke gue. Tapi manggil ke samping. Ngasih tau guanya bisik-bisik. Bisik-bisik. Misalnya gue ada kurang apa, tadi gue kurang berasa ini, tapi bisik-bisik. Terus gue bilang, kenapa lu bisik-bisik kan? Gitu. Ya alasannya Yandi cuman karena nggak pengen kedengeran sama dirinya atau pemain lain. Kalau misalnya, lu kurang ini, nanti gue siapa tahu dia ngerasa direndahin atau gimana. That's sensitive kan? Kayak dia ngomong ke DOP-nya aja juga gitu. Dia nggak langsung, kamera kurang ini. Enggak, dia datengin langsung bisik-bisik juga. Bisik-bisik. Kayaknya kurang ini gitu. Supaya orang lain nggak dengar. Jadi situasi di syutingan Yandi tuh nggak pernah tuh kita dengar ada yang marah-marah atau apa. Nggak, jadi fun banget syutingnya ya. Sama sekali situasi-situasi yang... Tapi juga nggak sebermain-main itu. Gue ngerasa kita tuh sering banget kan di tempat syutingan kita kepikiran nanti apa yang mau kita lakuin selanjutnya. Serius gitu semuanya. Bukan serius sok serius tapi by nature karena semua tidak dipaksa-paksakan gitu. Jadi kayak naturally begitu dan semua pada porsinya masing-masing dan nyaman. Ya itu tadi maksudnya karena kesensitivitasnya dia gitu. Jadi kitanya juga ngerasa dihargai dan rindu gitu loh. Kayak gitu kan kita kenapa sih di awal mula kita main film karena kita bisa berjujur memainkan sebuah karakter
ya itu gitu kan. Terus sesuai dengan permintaan director misalnya, dan kita pun sebagai pemain tuh minta arahannya gitu, kayak bener-bener nah kita pun juga gitu yang kita tadi gimana? Yang itu tambah lagi, kurangin lagi apa gimana gitu. Terus dia yang kayak ya timbal baliknya semuanya komunikasinya enak ya di lokasi ya. Iya, jadi nyaman. Dan ask anyone yang pernah kerja sama dia gitu loh. Even fotografer pun atau siapa wardrobe atau siapapun juga kayak kemarin nyaman banget ya gitu loh, kayak gitu. Terus masuk lagi dengan produksi yang lain, ya berbeda-beda lagi. Tapi memang gitu. bukankah itu emang tugas director salah satunya kan? Membuat semuanya menjadi aman. Nggak tahu, kita tanya dia dong. Ya, kita tanya kita dia. bukan sutradara. Gimana Pak Yandi? Saya nggak tahu sih itu tugasnya juga. Kayaknya nggak. Tapi lebih ke kalau ngedirect tadi tuh sebenarnya saya merasa pemain, bahkan sampai DOP, penata artistik, semuanya yang ada di dalam kan memberi kontribusi terhadap jalan lahirnya sebuah frame itu. Semua kan bekerja pakai jiwa ya. Jiwanya tuh ditaruh pakai perasaan. Nah, kalau kita mau koreksi, mau ngedirect, saya ngerasa nggak bicara sama pikiran mereka, saya merasa saya akan berbicara sama jiwa mereka gitu. Respect soul-nya orang gitu. Jadi kayak nggak boleh ada yang denger gitu. Itu sih. Itu yang dibawa juga kali dari kampus ya, awal masuk ke IKJ kan semuanya kayak merasa memiliki sebuah project ya. Iya kayak Astrada aja itu bilang film dia gitu. Iya, kayak alasan-alasan semua orang yang masuk ke film, hampir semua yang masuk ke film kan masuk karena suka. Iya, benar. Lalu waktu berjalan ada banyak ketidakidealan dan segala macam sehingga kita kadang-kadang jadi lupa kenapa kita ada di sini karena suka dan ada kerinduan untuk menjaga proses bikin film tetap seperti alasan pertama semua orang ada di sini sekarang. Ya, setuju. Gitu. Dan nggak tahu mereka ngerasanya gimana ya, tapi kalau in real life kita berteman, bersahabat gitu, kadang-kadang ngerasa kayak saudara, bisa ngobrol apa aja. Tapi kalau bagi saya pemain tuh kayak anak sih. Maksudnya anak papa. Sini. Sini Gede-gede gendong gitu, lagi. sini katanya. Dibalas lagi sini katanya. Gitu. Saya tuh nggak setuju sama iklan rokok zaman dulu. Mana ekspresinya gitu. Saya ngerasa lah nggak ikut reading nih director gitu. Kenapa berprotes sekarang gitu. Oh, Iya benar. nah ini benar nih. Benar. Gue ikut beberapa proses. Yandi itu kalau misalnya beberapa project, gue bukan emang kritik yang lain ya, terserah gitu. Tapi buat gue, beberapa kali kalau misalnya gue reading tuh kadang memang ketemu sutradara agak jarang, biasanya ketemu acting coach ya. Yes. Ada beberapa lah. Yandi itu dari proses reading dari awal dia tuh ada terus. Hadir. Semuanya hadir. Jadi, nah setelah selesai filmnya, ngedit aja tuh juga dia nggak hadir juga di editornya. Dari draft berapa, bukan nunggu abis itu hasil dieditin sampai baru scoring aja, tuh dia juga hadir juga. Iya. Jadi menurut gue bahkan dia yang udah ngegambar ini lagunya ini gitu. Dari awal udah di set kali ya, Iya, udah di jadi konsep. gue pikir lah bukannya ntar lu nunggu aja nanti dikasih ini, enggak. Di situ ada ruang juga buat gue buat direct. Buat gue kayak, oke. Tapi dia berhasil Yandi ini berhasil mengobati lukaku terhadap industri ini. Gitu. Oh gitu. Ya, Gua semua orang ada lukanya masing-masing. Gue juga punya luka. Jadi ketika terlibat di film-filmnya dia tuh, gue jadi kayak diingetin lagi tentang kecintaan lu terhadap film. Gue mencoba untuk paham, tapi gue paham lah intinya ya pokoknya. Kerasa Iya kan? tahu gue ya. Gue mencoba untuk paham, tapi karena gue ngelihat film-film Ringo sama Rina zaman dulu dari sekarang, jadi gue lebih paham lah kalau kayak kangen ya film yang jujur gitu ya, film yang tentang lokasi syutingnya juga ketemu sutradara yang sebenarnya menurut Ringo dan Rina ideal gitu kangen banget. Hitam gitu putihnya juga bukan cuma sekedar mau beda. Benar. Yandi punya alasannya sendiri kenapa hitam putih. Kalau mau ngambil tren, hitam putih itu susah banget. Jujur aja, film ini menemukan produsernya, menemukan siapa investornya, siapa yang mau membiayai film ini. Dengan kata lain hitam putih, sulit sekali. Selalu ini produsernya Schindler's List aja mas. Siapa tahu dia mau gitu ya. Selalu. Tapi kan temanya itu. Selalu pertaruhan ujungnya adalah ini kalau mau diwarnain jalan nih kita gitu. Selalu. Mau nggak Yan? Nggak bisa. Ya cari lain. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir dari sudut pandang produsernya juga masuk akal juga. Mengerti. Saya nggak nyalain. Iya, beneran. Saya nggak nyalain. Ngerti banget. Jadi nggak ada amarah lebih ke iya nggak apa-apa. Gua aja juga mempertanyakan kenapa harus hitam putih ya? Karena ini. Ya, tapi kalau warna kayaknya juga nggak apa-apa deh. Gue juga gitu. Gue juga mempertanyakan beneran. Tapi ya dia ngotot hitam putih dan gue akhirnya juga mengerti alasannya kenapa. Kalau misalnya dia mau warna, mungkin nggak lama, setahun juga mungkin kita udah bisa produksi kali. Nyatanya kita ini berapa ya penantian? 4 tahun.
Gila. Keren banget. Akhirnya ada yang memproduksi itu ya. Ernest Prakasa. Baru emang jodohnya harus di Ernest sih. Ya. Benar. Emang harus ada Ernest dalam hidupku. Suaminya juga Ernest. Sama aja. Ya, gue juga dulu ngefans sama Ernest waktu boneka tuh, gue suka juga tuh. Salah itu Ria Bukan, Ernest. itu. Ria Ernest. Itu Iya. Susan. Ya itu Susan Maria Ernest. Mau gede Iya, mau jadi betul. apa itu ya? Iya. Tapi gue penasaran juga nih sama Nirina sama Ringo. Perbedaan memerankan project romance kayak gini sama komedi tuh hambatannya tuh yang berbeda kayak gimana sih? Kesulitan yang berbeda. Pasti masing-masing ada kesulitannya, tapi yang paling signifikan yang kalian rasain tuh apa? Ini komedinya banyak tuh. Ini komedi Masa? Beneran? Mas Andi serius? Iya, Tadi orang kita tuh banyak yang nyebutnya romcom. berpikir, Romcom. orang Romcom. banyak yang berpikir ini kira- adalah film yang berat. dalam Karena hitam berat. putih berat, serius gitu. Itu enggak. It's not. Nggak harus kan? Nggak harus seberat itu Ada dan komedi tetap ya? Ada. ya gampang dipahami terus. Tapi kalau misalnya perbedaan dari apa yang biasa dimainin apa ya? Intinya di sini gue tidak merasa diremehkan, terus tidak merasa diremehkan. Yang ini bedanya adalah Siapa yang ngeremehin? Wah. Orang-orang di tapi yang pasti ini prosesnya kita juga lumayan ya. Berapa halaman kita harus ngapalin karena kita 24. harus 24 halaman. 26 enak 26. aja lu. Diskon. Apa satu dialog atau gimana? Satu Ya, scene. Satu scene. Satu scene 26 26 halaman. Ya, halaman. yang membuat gue nervous setengah mati sampai harus kayak tegang banget, harus kayak terus tar dulu dong, gue mau. Aduh, jadi kayak anak baru main film lagi kan, itu seru Iya, ya, itu iya, kayak iya, ada iya. nervousnya gitu, kayak syuting pertama salah mulu juga. Iya, iya, Dia iya. sampai nanyain, nah kenapa? Nggak tahu. Tegang. Tegang. Ada ya? banget. Tegang juga. Seorang Nirina Subran Ringo Agus Wah, Rahman tegang, parah. Dari tag yang tadi gue bilang 26 halaman itu salah satunya ya. Iya. Ada nih, tapi maksudnya sekarang udah disesuaikan, lebih enak ditontonnya, gue udah lihat. Dari pertama take, jadi kalau misalnya salah di tengah kita ngulang lagi dari awal biar emosinya kan ya biar dari itu sampai terakhir itu ada 18 menit ya waktu itu. 18 menit ketika selesai take. Ketika kita memulai lagi cari, oke lah kalau hafal jelas kan harus hafal. Rasanya yang harus kita cari. Di tengah pencarian rasa, Nirina lagi kesulitan untuk menghafal. Bukan, karena deg-degan dan lagi gimana ya? Semua campur aduk, maksudnya karena nervous, jadi otaknya ketutup, terus udah gitu Sebelumnya sudah nggak ada masalah ya. ditambah lagi tamu-tamunya. Datang Mira Lesmana lagi lihat. Waduh, Rahel ada tamu-tamunya. Ada tamu-tamu, ada Rahel Amanda waktu itu siapa aja ya? Gina ya? Siapa? Ya, itulah. Itu lokasinya di mana? Kamilan Dini. Di Plaza Bintaro. Oh, di Plaza Bintaro. Bintaro. Rame ya? Rame pas udah nonton, terus dia nyadar lagi. Waduh! Jadi udah sih nervous, terus ditambah dengan itu dia kayak cup gitu, kayak shutdown gitu. Tapi kan nervousnya tuh udah di atas segalanya, ditambah Betul, lagi betul. tambah lagi itu udah kayak nggak keluar. Udah gitu golden scene gitu Gue misalnya. nyadar sih Nirina, gue nervousnya tuh karena nggak tahu, kita nggak bisa ngelupain. Gue tuh sering banget yang dibilang Kat, oke, antar lu Yan, kayaknya belum oke Ya, yang di belum gue deh, tuh belum gitu. Yan gitu, kayak tiba-tiba entah kenapa kita kayak ada beban, harus yang terbaik yang gue awas, kalau nggak, kalau ke diri gue sendiri tuh kayak gitu loh. Ke diri sendiri ya, maksudnya Iya. bukannya ada yang ngomong apa kayak gitu, tapi Jadi nggak tahu, kayak itu karena datang kita dari mana ngerasa sih? itu it's our baby gitu, we see, Iya, kita iya. ngelihat dia berkembang dari yang tadi Karena di cuma- Rining pernah achieve satu hasil run through yang enak. Iya. Jadi somehow mereka ngerasa pengen ke situ. Padahal kalau oke. saya pribadi di lapangan ya udah, kalau udah Jalanin di lapangan aja. begitu action udah dunia baru aja. Jadinya apa, ada dialog skip apa, tapi saya ngerasa bentuk ini juga mungkin oke sih, saya nikmatin sih. Mereka enggak, kami sukain dulu. kami Ayo, ingin sekali memberikan lagi. yang terbaik gitu, yang terbaik yang waktu itu pas. Iya. Jadi, Kayak sisi idealisnya juga udah mulai keluar tuh di lapangan tuh. Ya ada sisi itu yang Ya itu indikasi, kalau saya ngerasa itu indikasi mereka menikmati prosesnya sih. Iya, iya. Gitu. Dan gue sih juga selalu ngomong sama Yan, bisa nggak sih setiap proses film lu kayak gitu? Yandi juga mau, tapi memang ya nggak semua film ya bisa lu dilibatin. Kalau misalnya ada tulisan yang nggak suka, lu bisa ngomong sama penulisnya langsung, oh gini sih ini nggak. Dan Yandi itu selalu masih mau dengerin gitu sebagai Iya, penulis iya, dan iya. sutradara. Dan itu terjadi memang, maksudnya ada beberapa kali misalnya kita lagi Banyak. ngomongin, Yan kok Kak, kayak kurang enak ya, maksudnya Oke. ini boleh nggak digini-gini? Emang menurut lo itu kurang gitu? Tadi dulu, gue juga nanya lo, menurut lo gimana nih gini? Ya, Jadi ya. itu tuh terjadi gitu. Enak sekali. Ya, arahnya banyak ya untuk komunikasinya juga. Iya. Kan waktu Hmm. menulis sebenarnya kita setengah berakting kan. Ya. Maksudnya
dialog itu harus dilafalkan waktu ditulis, nggak boleh cuma diem. Karena kadang-kadang enak dibaca, dilafalkan nggak enak. Gitu. Jadi saya kalau nulis sebenarnya setengah acting udah bacain, ikut marah, nangis di tempat. Saya percaya waktu di tangan aktor, acting mereka kan jauh lebih bagus dari saya. Jadi tentu saja ada dialog, keputusan karakter yang kalau mereka lihat kerangka luasnya, mereka akan merasa, kok gini ya Yan? Nah itu harus disambut dengan sangat baik gitu. Yeah. Kenapa tadi saya bilang aktor itu kayak anak? Karena waktu mereka menjadi karakter itu, mereka bisa ikut merasakan harusnya ini seperti apa. Saya itu paling takut mengarahkan aktor dan karakter sampai akhir. Dan saya merasa, saya berhasil mendeliver statement saya banggain kemana-mana. Tapi begitu ditonton rasanya nggak logis gitu. Kayak kenapa ke sana ya? Kayaknya bentuk karakternya nggak ke sana. Saya bilang itu sensasinya kayak punya anak selesai S2, ngambilnya misalnya hukum, saya banggain ke teman-teman. Saya find out belakangan ternyata dia maunya seni. Sedih banget belok. Gitu. Enggak, dan dia melakukannya hanya karena papa bilang. Kayak seperti dalam film kan aktor melakukan karena direkturnya minta. Padahal karakter di dalam fiksi itu dan aktornya ngerasa harusnya nggak gitu. Rasanya saya jahat sekali gitu membanggakan film ini, tapi anak-anak tumbuh besar tidak pada potensinya. Jahat sekali. Padahal track dan itu yang membuat terluka. Benar-benar. Padahal track itu udah ditulis sama Mas Yandi gitu dari kecil, dari SD, SMP terus ternyata pas sudah gedenya. Jadi harus sangat buka telinga, buka apa biar ngerti gitu. Simple mungkin. Dari mana kita mendapat kesempatan sebagai pemain? Belum jarang sih kita ketemu yang director bisa mendengarkan keluh kesah kita gitu kayak. Makanya aku bilang kehadiran dia tuh mengobati luka kami. Jadi tuh bisa lagi di tengah film tuh dengerin ide kita dan ide kita dipakai. Gue jarang sekali melihat itu. Setelah kita ngobrol, oh iya, lu ini ya bahkan bisa berubah gitu loh. Rata-rata gue sekarang suka melihat ego yang besar. Nggak bisa deh, pokoknya ego gue yang paling benar. Nah, Yandi itu tidak seperti itu. Ini maaf jadi panjang ya, nanti tinggal dipilih-pilih. Aman aja, santai. Yang gue suka adalah Yandi project apapun gitu ya. Misalnya iklan yang ininya film pendek gitu, treatmentnya segala macam, dia bikin skenario. Dan gue suka banget terlibat di sini. Yandi, walaupun gue nggak terlibat main di situ ya, dia mengumpulkan teman-temannya. Ada sutradara lain, ada DOP-nya, ada gue misalnya aktor yang lain yang nggak ada di sini. Dan kita bahas sama-sama cerita yang akan gue buat. Apapun. Gimana menurut lo? Kita baca, nanti ya menurut gue ya, kalau menurut gue pandangan ini, nanti terjadi perdebatan antara gue, enggak, ya gini. Karena menurut Yandi waktu itu, kenapa Yan harus seperti ini? Ya gue takutnya kalau ini udah langsung gue produksi aja, ternyata ada plot hole, itu jauh lebih menyakitkan. Buat Yandi itu seperti itu. Jadi menurut gue, Yandi itu sudah mengakui kerapuhannya, gitu loh. Jadi kan gue juga nggak ragu untuk mengakui kerapuhan gue nantinya. Gitu. Udah saling confess ya. Yang paling penting sebenarnya itu sih. Iya, ada stigma bahwa director adalah Tuhan atas film itu sehingga dia tahu segalanya, semua udah detail di imajinasinya. Orang kalau nanya jatuh cinta seperti film, gimana? Sesuai ekspektasi nggak? Jauh. Apa yang bisa saya bayangkan itu tidak ada apa-apanya dengan realita yang terjadi dan apa yang teman-teman bisa berikan gitu. Jadi kaget-kaget. Gue penasaran nih kan jatuh cinta seperti di film-film ini, kalau dari Mas Yandi, Kak Nirina sama Kak Ringo, ada reference nggak? Kalau dari sang sutradara nih misalkan Pak Yandi, ada reference nggak sih dari film-film lain untuk comes up ide ini? Entah dari dengerin musik, atau konten luar, film Jepang, Hollywood, segala macam, atau Kak Ringo sebagai aktor dan Karina sebagai aktor yang memerankan film ini, ada nggak referensi yang diambil dari adegan mana yang pernah dilihat pas kecil? Sebenarnya gue tuh nggak melihat referensi itu dijadiin maksudnya acting ini gue pribadi ya. Kalau gue tuh karena Yandi ngomongin romcom, gue ingat waktu di era 90-an gitu ya, di 2000-an awal, gue tuh selalu suka dengan romcomnya Meg Ryan sama Tom Hanks gitu loh. Mereka juga bukan, kenapa romcom selalu kalau banyak cerita anak sekolah, anak SMP, anak SMA gitu ya, di sekolah apa, kita udah tahu bentuk yang seperti itu. Tom Hanks saja sama Meg Ryan tuh orang yang udah kerja. Tom Hanks waktu di Sleepless in Seattle punya anak satu, gitu-gitu ya. Benar-benar. Itu juga terasa sweet buat gue, dan gue suka sekali zaman dulu ya Tom Hanks dan Meg Ryan tuh menurut gue salah satu pasangan. Waktu itu kita juga nontonnya masih kecil kan istilahnya waktu itu masih kecil juga, dan gue ngelihat itu adalah sesuatu yang sweet sekali gitu loh. Kita emang nggak boleh ya punya. Terus film Indonesia gue ingat dulu yang paling gue terasa romcom yang favorit adalah Kejar Ladaku Kau Kutangkap. Lydia Kandou sama Deddy Mizwar. Yang perannya waktu itu juga Deddy Mizwar udah jurnalis ceritanya, udah dewasa juga.
kan sesuatu yang cinta itu punya semua orang, nggak harus anak muda doang. Dan statement di film ini dari karakter gue juga, gue pengen bikin film yang romantisnya ngalahin romantisnya anak-anak ABG itu. Benar. Karena semua Ya. romantis itu milik siapapun. Iya, karena dari segi latar belakang dan proses perjalanan hidup juga orang yang mature jauh Iya. lebih banyak punya pengalaman. Bukan actingnya atau apa, cuma gue rasanya aja yang gue pengen Ya. ambil. Dan ada proses. Iya, betul. Maksudnya nothing is instant gitu loh. Sama juga dalam film ini gitu kan. Film Apa? ini juga ada prosesnya. Ada rasa udah pasti gitu kan. Karena berbicara penuh dengan rasa ya. Jadi apa namanya? If you look at this movie, maksudnya kalau nanti nonton gitu ya, percayai prosesnya deh. Ikutin deh. Iya. Alurnya, jalurnya, kecepatannya gitu. Iya. Karena kembali lagi ini kan kalau buat kami aja yang mainin tuh kayak ini tuh pembahasan mengenai cinta tuh emang harus sebegitu ekstravagantnya kah? Harus selalu kayak jedar-jedar gitu. Padahal it can be as simple as ngobrol. Betul. Gitu kan? Setuju, gue lagi setuju. Jadi banget. referensinya apa? Kangen gue sama Aku gua. tuh referensi nggak terlalu ini karena Nah tuh sadar bahwa Nah tuh sponge. So I cannot nonton apa terlalu banyak karena Nah bisa jadi orang itu, Nah bisa jadi karakter itu. Wow. So makanya Nah sangat membutuhkan director yang ngedirect dan menceritakan dan menjelaskan sedetail-detailnya. Jadi I can be the person or the character yang sesuai diminta. Makanya kalau dibilangin Nah referensinya apa, I cannot, I don't. Gak bisa ya. I choose not to karena kalau Nah nonton itu pasti Nah jadi dia gitu loh. Nah tuh suka Terakhir. kartun soalnya. Makanya Nah tuh suka kartun banget. Oh, karena suka kartu. Oh, Suka. Kartun. Jadi makanya nah itu dia suka kartun, makanya kadang-kadang ekspresinya gede. Ngerti kan Oh, kayak exaggeration gitu ya. kayak, oh my god, yang kayak gitu-gitu. Makanya ketemu sama Yandi terus kayak kecilin ya Nak. Tapi komikal sih memang kan Nirina dari awal tuh. memang Karena I karakter love kartun Animasi gitu. Jadi ya, oke. makanya dari itu maka dijadikanlah Nirina pemain film komedi karena Ya. memang tidak takut untuk mengekspresikan ekspresi-ekspresi tertentu gitu. Betul. Makanya betul. mulai dari Masuk situ akal. kayak kayaknya iya ya gue stop ya karena I realize I'm a sponge. Jadi nggak. Bahkan nih kalau mencoba. dulu bikin series buat brand, kalau pitch itu nggak ada referensinya, Oke. nggak ngasih referensi karena ya nggak tahu nih dari mana referensinya gitu. Oke. Lebih ekstrimnya lagi kalau pitch nggak pakai slide, nah kita ngobrol aja. Oke. Gitu, gini loh Ini ceritanya. ngobrol aja sama itunya. Gitu. Dari obrolan itu bisa Nggak, racun itu obrolannya itu. Mas ngasih Yandi. tahu, maksudnya ngasih tahu klien Oke. sama teman-teman agensinya, pitchnya ngobrol, nggak lihat slide, nggak pakai gambar, nggak cerita aja. Dan ini sudah jarang terjadi kan? Iya, Ngobrol. betul. We don't talk anymore. We Iya. chat, we apa tapi maksudnya it's a different thing daripada kita ngobrol dan Ya, sudah lama kan kita nggak pernah ngobrol dan akhirnya menghasilkan sesuatu dan ini adalah proses yang banyak terjadi. Luar biasa. Kata kuncinya tuh ngobrol teman-teman ya. Udah lama banget kita nggak melihat ya sebuah konten yang isinya ngobrol dan itu Iya. semuanya berimpact gitu ya sama amin. terjadi bagaimana proses yang udah diceritakan sama Ya. Kak Nirina sama Kak Ringo. Kalau gitu Mas Yandi dulu deh. Reference film ada nggak? Aduh, saya tuh dari zaman kuliah ya paling malu kalau tanya reference. Iya. Pas awal masuk tuh nanya teman-teman, kalau dosen nanya udah nonton ini, nyebutin film-film Prancis, ada yang nyebutin film Jerman. Godard gitu ya. Saya tuh masuk IKJ ya cuma nonton 2 film di bioskop, Petualangan Sherina 1 sama Lilo and Stitch. Dan semua Main film game itu gua dulu tuh Lilo and dan Stitch ini seru adalah tuh. semua film karena Imlek. Jadi satu mobil sama sepupu-sepupu. Kemana kan uang ampau ini? Masuk bioskop. Masuk bioskop. Lilo and Gitu. Aditya Ahmad aja tuh film pertama di Dipatah. bioskop School of Rock gue inget banget. Aduh. Bukan si- film-film yang edian apa. Dit, lu film pertama lo apa nonton bioskop? School of Rock. Jack Black. Jack Black ya. Jack Black gitu. Lagu-lagunya Iya, enak dan tuh. sampai sekarang sejujurnya kesulitan nonton film karena anak saya nggak mau tahu kalau papa di rumah, papa milik saya gitu. Jadi nggak bisa papa nonton dulu ya. Enggak, saya juga mau nonton. Ya udah gitu. Jadi cukup kesulitan nonton dan itu situasinya dan juga saya sebenarnya cukup menghindari mengambil reference untuk bikin juga yang gini gitu. Nah, itu Suka kan. itu. Jadi Saya jadi itu paling gitu. menghindari itu karena ketakutan terbesar saya adalah bikin film karena mau kelihatan keren. Iya. Dan kan kita suka itu karena keren. Iya. Dan bagus gitu. Nah, harusnya kan bikin film karena mau bercerita dengan jujur. Ya, menghibur dan segala macam tentu saja, tapi akhirnya itu jadi terhindari. Nanti kalau nonton filmnya, mungkin aja akan nemu adegan-adegan yang ini kayaknya dari film ini. Ya, bebas sih. Mungkin juga saya terinspirasi dari film tertentu tanpa saya sadar. Tapi intensi
dengan sadar pengen kayak gitu nggak ada sih. Nggak ada ya. Dan Oke, malah oke. takut gitu. Terakhir, penasaran dengan top 3 film romance versi Oh, teman-teman. ya. Nah, ini Ya, di luar pokoknya Gua. di luar Ya, ya. jatuh cinta seperti di Ya. film-film. Oke. Ini top 3 Oke. film romance Gua. favorit kalian. Wow. Dari Ringo dulu nih, gue penasaran. Gue kebanyakan film-film tahun 90-an ya karena Gak apa-apa. gue suka Jerry Maguire. Jerry Maguire. Ya. Ya, gue suka. Yang kedua adalah Sleepless in Seattle yang tadi gue Oke. sebut. Kenapa? Karena baru kali ini ada film yang pelaku romantisnya ketemunya di ujung film. Tapi tetap terasa romantis dan gue suka gitu. Ya, 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 ya. Yang ketiga, gue suka Love Actually, gue suka. Love Actually, Iya. wah itu Love romcom Actually, ya, romcom ya itu ya, dong, romcom kan. dengan Iya, ada iya, Hugh Grant di iya. situ, Iya, dengan banyak bener-bener. aktor, Liam Neeson juga ada. Iya, iya, iya. Terus, gue suka semua dari mulai scoringnya aja juga. Iya, iya. Gue iya. suka. Terus About Time gue suka tahun 2000 Wah, 2000 berapa keren ya? loh. About Time film galau zaman Wah, gua waktu kan? SMP. About Time tuh film yang buset mana ada adegan wedding ancur-ancuran tapi terasa romantis. Benar. Dengan Nick Cave and the Bad Seeds jadi soundtracknya. Iya benar. Into my Iya, iya. gue bilang gila. Di Cave of the Backseat bener itu. Masih inget lo Ringo lo, gokil. Gue soalnya suka musik kan gitu. Jadi Iya. maksudnya kadang ada beberapa film musiknya gue incer lah. Ini gitu. pengen nonton Ya. lagi About Time. About Time sih Lumayan. sadis. Di mana lo ngeliat Margot Robbie di situ bukan jadi cewek-cewek yang gitu, tapi di Iya, situ iya. tuh kayak wah keren gitu. Iya. Oke, Karini Rina. Aduh, aku apa ya? Aduh. Pokoknya anything with Drew Barrymore, Meg Ryan, ya. Oke, Suka. oke. Terus apa ya? Notebook gue nggak suka ya. Nah, di sini kita tuh bedanya di situ. Aduh. Maksud aku Gua gini. juga nggak suka Iya. kan? Dia berdua Gua nggak suka suka. Notebook. Enggak. Gua suka, Karena gua suka. menurut mereka Aduh. Notebook itu terlalu sementara gitu, ya buat gitu. gue cowok tuh kayak apa sih? Sementara kan kalau perempuan kan suka ya diperes sampai kayak maksudnya air mata tuh sampai kayak gitu. Iya. So Notebook is one of my favorite show. Gua Jadi memang tapi itu sangat film banget memang. Terasa semua tuh nggak real tapi kayak biarin aja. Ya, Apa apa cowoknya dibawa ke ganteng situ? kali, Kak. Nah, Ryan Gosling, Ryan right? Gosling. Udah ganteng terus ganteng-gantengin gitu kayak. Dia ganteng enggak tapi badannya bagus. Betul. Enggak kalau Notebook. Plot gua twistnya bedah rumah. Gue nggak. Biarin. Ya, beda-beda lah orang ya. Biarin. Tapi gue suka itu juga. There's something about Mary. There's Oh, something iya, about itu, Mary. It's iya. rom-com, right? Iya. It's rom-com. Rom-com juga. 3 film romance versi Mas Yandi Lawrence. John Lawrence. Pasti muncul pertama Ruby Sparks. Ruby Spark. Iya, Ruby Sparks. Yang mana Belum ya? Nonton. Penulis novel, nulis karakter perempuan idamannya terus hidup perempuan. Ya, terus. Ruby Sparks. Ini Ringo suka nih. Meet Joe Black. Claire Forlani Joe Black. tercantik di situ. Waduh, Meet gue Joe Black. Mijo Black gue suka. Oke. With Joe Black terus. Bener sih. Satu lagi Mas Yandi. Structure wise sebenarnya suka Oke. Your Name, Kimi no Wa. Oke. Tapi kalau harus milih satu akhirnya milih Weathering with You karena emotionally-nya. Tar. Ada dua nih. Curang jangan Ada animasi dua nih. itu juga gue suka jangan. Iya. Ya romance sih, Iya, tapi kan animasi bener sih. Tapi ini Kimi Kalau no Nawa lagi. kalau animasi pasti lu juga banyak pilihan ya. Iya, Iya bener. gue juga suka Kimi no Nawa. Suka gue. Gue adegan dia ngejar skydive itu. Iya dari atas. Pegang pacarnya dan bilang bodoh amat biar dunia hancur. Itu bikin istri saya kontraksi. Kita Jangan Makoto Shinkai lah, yang lebih normal dulu lah. anniversary pernikahan kita nonton bareng. Weathering with You. Nangis pulang kontraksi. Serius. Karena nangis hebat gitu.